hari ini kita akan mulai berbicara tentang dasar-dasar proteksi radiasi. Kita sudah bicara kemarin introduction, kemudian introduksi, kemudian fisika radiasi, kemudian kemarin dosimetri radiasi. Hari ini kita mulai ke dasar-dasar proteksi radiasi. Nanti kalau ada yang diskusi atau tanya, video di on kan ya, waktu tanya ya, atau komentar atau interupsi harus video dihidupkan. Kalau tidak ada kendala, yuk. Kalau ada kendala ya saya maklum. Oke, untuk tes introduksi nuklir kemarin ada pertanyaan yang ke saya, tapi akan saya jawab nanti saat pas mata pelajaran di introduksi nuklir hari Jumat ya. Oke, karena ini materi beda, kita bicara sesuai dengan jadwalnya. Oke, para mahasiswa, kita akan diskusi nanti beberapa pertemuan ini. Ada berisi dasar proteksi radiasi, kemudian proteksi radiasi eksternal, kemudian satu pertemuan, proteksi radiasi internal satu pertemuan, kemudian latihan soal ya. Ini beberapa pertemuan nanti kita diskusikan. Oke, dari materi yang kita bicarakan, para mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan tujuan proteksi radiasi atau keselamatan radiasi ya, kemudian teknik dan metode pengendalian. Jadi bagaimana kita melakukan pengendalian radiasi. Ini satu materi yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama, karena saudara bekerja nanti sebagian besar di industri nuklir gitu ya, baik di lembaga pemerintah maupun di swasta, pasti kita harus kalau berbicara tentang radiasi, kita harus tahu tentang bagaimana pengendaliannya, baik radiasi eksternal maupun internal ya. Itu apa eksternal, apa internal, nanti kita bicarakan bersama. Suara saya cukup jelas ya, Ibnu Ikan ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai satu persatu, tapi kita introduction dulu, kita pendahuluan dulu ya. Referen yang ini yang pertama itu sudah saya kirim belum ya, fisika radiasi dan dosimetri ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau nanti saya cek lagi di file saya, nanti saya kirim. Kebetulan saya buat diktat sudah agak lama ini. Nanti saya share untuk sebagai tambahan referen yang harus saudara baca. Kemudian saya punya buku Busong, baik hard copy-nya, saya punya buku itu di kampus tentang Radio Design of Technologies. Ini buku standar yang barangkali saudara, tapi yang soft copy-nya yang ini saya belum ada ya. Nanti dicek ya. Jadi dulu si Hamam ya pernah yang Hamam ya pernah share ya dulu ya. Buku apa itu yang dulu ya, yang Introduction Fisik ya. Itu nanti yang ada buku ini yang soft copy tolong di share ya, di share di grup nanti supaya teman lain yang saya ada beberapa yang yang soft copy, yang elektronik ya, yang bukunya nanti saya cek lagi. Tapi ada yang dulu saya pernah baca yang punyanya, saya pernah nge-share siapa ya, Rahmat Farfan Habibi atau Hamam ya kemarin ya, dulu ya saya lupa ya. Pernah nge-share buku apa ya dulu ya di grup waktu pelajaran DPR ya. Hamam, dengar suara saya? Kayak bukan saya deh, Pak. Oh, bukan ya. Farkan bukan nggak? Bukan. Oh, kalau gitu mungkin semester kendala, Pak. Oke, atau di semester kakak kelas ya, saya agak lupa. Oke, nanti saya ceknya. Oke, kemudian ada ini yang Fundamental of Medical Imaging, ini kelihatannya saya ada itu di soft copy-nya. Kemudian yang
nomor 5 ini untuk belajar proteksi dan keselamatan radiasi atau keselamatan dan keamanan radiasi ini wajib ya Anda baca ya. Ini kalau ini Anda bisa download di websitenya Bapeten ya. Ini tentang proteksi dan keselamatan radiasi, ini penting. Ini tolong nanti di open ya. Saya beberapa PowerPoint-nya ini mengambil dari sini. Nomor 4 tahun 2013. Ini nanti kalau saudara pas mengambil SIBPPR akan beberapa waktu ujian lesanya ada pertanyaan dari sini tentang kewajiban tugas dan kewajiban dari yang pemegang SBPPR misalnya, itu ada di sini semua. Ini tolong, ini wajib saudara baca. Ini Perkapten nomor 4 tahun 2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi. Download aja di websitenya Bapeten. Itu berapa? Nanti kalau saya lupa diingatkan untuk yang diktat nomor 1 ini, nanti akan saya share. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan dan memahami tujuan proteksi keselamatan radiasi itu apa, penanggung jawab keselamatan itu siapa, nilai batas dosis itu berapa untuk pekerja dan masyarakat umum, prinsip proteksi eksterna itu bagaimana, dan prinsip proteksi radiasi interna itu bagaimana. Ini mungkin bisa 2 atau 3 sesi ini yang harus kita diskusikan ya, masing-masing subbab ini, karena ini perlu pemahaman lebih detail gitu ya. Oke, ini ada chatting siapa ini? Amir Cindi ya, hadir Pak. Oh, tadi belum saya absen ya, tadi kan terlambat tadi ya, waktu saya absen. Oke, Amir Cindi. Oke, itu beberapa hal yang akan kita diskusikan. Kok nggak jalan ini? Oke, ini sudah bersering-sering kita displaykan, tapi untuk prolog, untuk memulai, harus mulai dari mengingatkan saja kalau ini, bahwa kita kalau bekerja, ya maunya cepat, yang tepat gitu ya, geser sendiri. Cepat, tepat, tapi harus memperhatikan, apalagi kita berbicara tentang radiasi ya, tentang hal yang perlu kita lebih hati-hati itu. Tujuannya supaya selamat, kemudian sehat ya. Kita banyak duit kalau tidak selamat sehat ya tidak ada gunanya ya. Kondisi lingkungan baik ya. Kemudian untuk itu kita bisa mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja ya. Kemudian cemaran lingkungan. Jadi kita tidak hanya selamat pada kita sendiri, tapi selamat pada orang lain dan juga pada lingkungan. Kita selamat tapi kita buang limbah sembarang akan mencemari lingkungan. Nah, nanti kita ada satu sesi mungkin tentang pengolahan limbah dan pengelolaan limbah ya, limbah radioaktif khususnya. Itu sebagai pengantar. Jadi mengapa proteksi radiasi diperlukan? Ini kita bicara ada objek radiasi ada di reaktor ya, kita ada 3 reaktor ya, di Yogyakarta ini, di Bandung 3 mega ya, kemudian di Puspitek itu Syabisi itu ada 3, reaktornya belum daya, kita masih diambil fluk neutronnya untuk digunakan untuk riset ya. Rumah sakit banyak digunakan untuk alat-alat kedokteran nuklir maupun radiologi, itu menggunakan radioaktif, berarti harus ada perlu proteksi radiasi. Kemudian lembaga litbang, diklat atau perguruan tinggi ya, tempat kita juga banyak sumber-sumber radioaktif perlu proteksi radiasi. Kemudian instalasi nuklir non reaktor misalnya di BBN ya, daur bahan bakar nuklir gitu, misalnya di Serpong ada itu tapi setelah berubah ke BRIN ini saya belum tahu persis
nama-namanya ya di fasilitas di berubah banyak gitu ya, belum melihat di legend. Kemudian di industri jelas ada gamma lodging, gamma coaching gitu ya. Kemudian radiografi itu menggunakan sumber-sumber radioaktif perlu proteksi radiasi. Saya kira itu ya. Pasti kalau dalam hal pemanfaatan itu ada potensi ya bahaya ya. Ya, ada manfaat jelas juga ada, tapi ada potensi bisa masuk untuk medik, industri, penelitian, industri, perguruan tinggi, kemudian di lembaga-lembaga litbang itu manfaatnya banyak, pertanian gitu ya. Tapi potensi masih muncul kalau maka karena kita harus perlu radiasi, potensi keselamatan radiasi, maka efek radiasi pasti muncul ya. Kalau jadi maka efeknya ada peluang stokastik kok bisa. Peluang stokastik maupun mencegah deterministik. Stokastik itu tidak ada batas ambangnya. Nanti kita bicarakan di efek biologi radiasi. Kalau deterministik itu ada batas ambang. Untuk katakan misalkan radiasi pada batas tertentu maka akan menjadi satu masalah penyakit gitu, maka itu distilahkan deterministik. Katakan kena di kulit itu akan pada posisi tertentu dia akan rusak kulitnya, itu berarti pada batas ambang tertentu. Tapi kalau stokastik itu akumulatif ya, atau akumulatif atau terus menerus, kemudian itu akumulatif misalnya kanker gitu misalnya. Ini berarti dia pada peluang stokastik ya. Itu ya para mahasiswa. Nah, kalau yang ini nanti kita bisa lebih detail pada posisi membicarakan satu sesi tentang efek biologi radiasi. Ya, para mahasiswa, satu PowerPoint lagi sebelum saya buka diskusi. Ini hubungan zat radioaktif dengan manusia ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ini kita berbicara sumber radiasi, kemarin sudah bicara di fisika radiasi. Ada alfa, ada beta, ada gamma, ada neutron, atau artinya ada yang pokoknya harus bedakan tahu ya tentang partikel, tentang gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik adalah yang masuk pada gelombang elektromagnetik itu yang apa ya? Yang sumber radioaktif yang apa ya, Mas Ibnu Idkan? Berarti atau yang partikel dan gelombang elektromagnetik. Maaf Pak, boleh diulang Pak? Jadi ini sumber radiasi ya. Ini kita belum masuk hubungan secara radioaktif dengan manusia. Untuk saya prolog dulu. Untuk sumber radioaktif itu kan ada alfa, ada beta, ada gamma, ada neutron. Nah, itu ada yang disebutkan di situ yang berwujud partikel, kemudian ada yang gelombang elektromagnetik. Kalau yang gelombang elektromagnetik itu contohnya apa ya? Gelombang elektromagnetik. Gamma ya Pak? Nah, gamma terus? Gamma dan apa? Gamma dan apa? Apa? Sinar X. Oke, gamma dan sinar X ya. Oke, kalau yang partikel, zona manurum apa ya? Bisa dengar suara saya, zona manurum? Bisa Pak, yang alfa ya Pak? Ya, alfa terus? Alfa, beta sama satu lagi yang elektron. Oke, makasih Zena. Oke, jadi itu sumber radioaktif. Jadi kalau kita baca itu pelajaran, saya mengingatkan pelajaran sebelumnya supaya tidak lupa gitu ya. Kemudian identitas ada sifat ya, kualitas, kuantitas. Kualitas itu adalah energi,
kuantitas itu aktivitas ya, atau apa namanya kalau sudah ukur cacahnya itu aktivitas ya. Kualitas itu isotop tertentu akan tetap kualitas, misalnya kobal 60. Kobal 60 itu energinya berapa ya Mas Bayu ya? Iya, Pak. Kobal 60 itu energinya berapa ya? Ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, bilang aja. Lupa, Pak, yang kobalt Oke. sama cesium. Mas Zikri, ingat nggak kobal 60 energinya berapa? Maaf Pak, saya juga lupa. Lupa. Siapa yang ingat kobal 60? Oh, Pertanyaan saya, energinya ya, Pak? Hah? Energinya ya, Pak? Kobalt. 2, Pak. Apa berapa dan berapa? Energinya 2 kan double peak, Pak. Double peak berarti betul Mas Bayu. Terus berapa sama berapa? Yang ingat siapa? 1,17 Pak. Hah? Berapa? 1,17 ya Pak. 1,17. 1,17. Ini Ibnu Fatan yang jawab ya? Pendi, Bu. Pendi ya? Oke, 1,171. Terus yang satu berapa Pendi? Ada 2 loh. Tadi kan Bayu nyebut 2, double peak, betul. 2. Yang 1,172, yang satu berapa? Pendi. Itu di chat ada dijawab Nanang Pak sama Hamam 1,33 Pak. Oke, 1,332. Oke, betul. Terima kasih. Ini kalau energi itu pada aktivitas, kalau saya punya kobal 60 jumlahnya 2 ya, 3 gitu ya, atau 2 atau 4 gitu. Dengan aktivitas yang beda-beda energinya sama atau beda ya? Kalau saya cek, kalau sama semua kobal. Masih Pendi, sama atau beda ya? Sama Pak kayaknya Pak. Sama, baik. Oke, betul. Makasih. Sama ya. Jadi kualitas itu energi. Ini mengingat di fisika radiasi kemarin. Kuantitas aktiviti. Kalau aktivitas ini tergantung dari apa namanya. Kemarin ada pertanyaan ini kan ya nggak salah ya, sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya itu tentang aktivitasnya yang beda-beda itu ya. Oke, aktivitas. Oke, kemudian sifat yang berikutnya adalah T setengah, waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan sumber radioaktif itu meluruh menjadi setengahnya. Itu identitas dari sumber radioaktif, apa namanya, berkaitan dengan katakan misalnya ada isotop kobal 60, cesium, Na, iridium, kemudian EU dan lain sebagainya. Itu ada mempunyai sifat masing-masing, mempunyai energi masing-masing, mempunyai T setengah masing-masing, gitu ya, para mahasiswa. Kemudian itu ditentukan oleh nomor atomnya, itu akan berpengaruh, ditentukan oleh density atau densitas ya. Itu kemudian bentuk fisiknya nanti kita bicarakan di apa namanya, pola limbah itu harus tahu tentang bentuk fisiknya, apakah gas, apakah cair, apakah padat gitu ya. Karena penanganannya beda, beda karena memang apakah ini sumber radioaktif terbuka atau tertutup atau dibungkus, itu akan beda penanganannya. Karena misalnya kalau sumber cair, kebolehjadian untuk jadi kontaminasi kan lebih tinggi dibandingkan sumber padat, bungkus yang terbuka. Maka ini harus bicarakan tentang radioaktif eksternal, penanganan eksternal, penanganan secara eksternal maupun penanganan secara internal. Kalau ini penanganan tidak baik, maka akan timbul efek radiasi. Maka kemarin kita sudah bicara bagaimana dosimetri radiasi. Dosimetri radiasi ya, itu kita sudah bicara kemarin. Karena menyangkut ini ada keterkaitan ini, ada efek fisik menyangkut ke sel hidup makhluk hidup yang terkena radiasi tadi.
kepada manusia. Maka perlu nanti justifikasi, limitasi, dan ini masih salahnya ngetiknya saya. Ini optimisasi ya, bukan optimasi ya. Di PKPD nomor 4 tahun 2013 Presiden Keselamatan Radiasi itu bukan optimisasi. Nanti saya betulkan ini. Optimisasi. Ya, para mahasiswa yang saya cintai, itu kemudian karena ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, di semester 3 kemarin kita sudah bicara tentang harus dilihat berapa paparannya, berapa besarnya, itu tidak kasat mata, tidak bisa lihat, maka harus pakai transducer, pakai detektor yang kita pakai, ini pakai alat ukur radiasi yang sudah kita diskusikan. Itu berapa hubungan sensitif dengan manusia, ada diskusi? Cukup, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah, ini sudah kemarin tidak saya ulang ini kemarin sudah kita ulang, sudah sampaikan, ini juga sudah di fisika radiasi, ini juga sudah masuk ke konsep keselamatan radiasi, ya. Konsep keselamatan radiasi yang pertama, kita harus tahu tujuan keselamatan radiasi itu pertama mencegah terjadinya akibat deterministik. Sekali deterministik itu saya sampaikan tadi yang ada batas ambangnya atau yang tidak ada batas ambangnya. Tadi saya sampaikan. Yang tidak ada, Pak. Deterministik. Yang ada, Pak. Yang ada, ya. Deterministik yang ada batas ambangnya. Dari radiasi yang membahayakan sekitar semua, yang mencegah, ada batas mencegah. Kemudian yang kedua, membatasi peluang terjadinya akibat stokastik. Tidak ada batas ambang, akumulatif ini. Atau risiko akibat pemakaian radiasi yang dapat diterima oleh masyarakat, yang dapat diterima oleh kita sebagai pekerja radiasi, pekerja non radiasi, masyarakat. Itu akibat stokastik, ini tidak ada batas ambangnya. Ya, ini akumulatif. Sumber-sumber radioaktif, baik yang buatan maupun alam, kemarin sudah kita diskusikan. Itu ya, para mahasiswa. Ini dasar hukumnya, tolong nanti open sekali lagi, atau saya sudah download, nanti saya kirim juga nggak apa-apa ini untuk yang perkap ini. Kemudian kalau nanti saudara mendalami tentang keselamatan radiasi dalam produksi pesat sinar X, radiologi, diagnostik dan intervensional, ini kalau mendalami ini, tapi untuk yang wajib, untuk yang pelajaran pertama ini untuk introduction untuk presiden keselamatan radiasi adalah yang perka nomor 4 tahun 2013 ini. Tapi sudah nanti kalau yang yang akan menekuni untuk informasi medik ya, ini perka Bapeten nomor 15 tahun 2014 tentang keselamatan radiasi dalam produksi pesawat sinar X, radiologi, diagnostik, dan intervensional. Ini keterkaitan dengan nanti ada sinar X, ada kamera dan sebagainya. Itu nanti akan bersinggungan dengan kemudian kita bicara tentang, sebelum kita jauh untuk mendalami apa yang itu presisi radiasi atau keselamatan dan keamanan radiasi, maka ada definisi, ada pekerja radiasi, ada proteksi radiasi, ada keselamatan radiasi. Supaya tidak rancu dalam pemahaman definisi ini sebelum di Perka 4 tahun 2013 ada semua ini, kita ambil di situ aja. Pekerja radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis lebih besar dari anggota masyarakat. Jadi kalau menerima itu lebih besar dari anggota masyarakat, dan karena dia bersinggungan dengan radiasi, maka dia pekerja tersebut masuk pada
kategori pekerja radiasi. Kemudian kalau proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan, yang dikerjakan. Untuk apa? Untuk mengurangi pengaruh radiasi yang terkena pada manusia tadi, yang merusak akibat paparan radiasi. Bagaimana kita bisa memperkecil karena paparan radiasi tadi. Kemudian definisi yang ketiga, keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Jadi ada 3 komponen, pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan. Ini 3 tidak boleh tertinggalkan dari salah satu dari 3 itu. Katakan kita melindungi pekerja, lingkungan masyarakat, tetapi tidak peduli dengan lingkungan. Nah, nanti imbasnya ke anggota masyarakat dan pada orang. Karena kan misalnya kita berpikir untuk membuang limbah tadi saya katakan tadi ke sungai misalnya. Itu kan jadi lingkungan akan tercemar. Tetapi akibatnya kan nanti sungai itu dipakai untuk kegiatan masyarakat, untuk mencuci barang rumah tangga, atau mungkin dikonsumsi oleh hewan, atau di situ ikan, kemudian untuk kegiatan masyarakat di situ, cemaran lingkungan tadi akan kembali kepada anggota masyarakat. Artinya itu 3-tiganya harus tidak bisa terlepaskan satu dengan yang lain, ada korelasinya. Itu ya, jadi dengan ke lingkungan berarti itu akan masuk kepada posisi yang ke-1 dan ke-2 untuk pekerja dan juga untuk masyarakat. Ya, para mahasiswa, saya kira cukup jelas ini, penjelasan sangat simpel. Nah, nanti kita bicarakan bagaimana organisasi proteksi radiasi. Nanti kita open Perkap 4 tahun 2012 tadi tentang pemegang izin, kemudian ada PPR, petugas proteksi radiasi, dan pekerja radiasi ini semua punya tanggung jawab masing-masing, ya, sesuai dengan posisi masing-masing di organisasi proteksi radiasi. Nanti kalau saudara menekuni di sini, kemudian bekerja di apakah di instansi pemerintah, apakah swasta, yang bekerja dengan dengan jenis radioaktif, maka pasti membentuk organisasi proteksi radiasi. Nanti di situ ada pemegang izin, ada PPR-nya, ada pekerjanya. Ini dia menyertai masing-masing. Nanti kita lihat di perkanya. Nah, ada 3 yang harus dilakukan untuk prinsip proteksi keselamatan radiasi. Ada justifikasi, ada limitasi, ada optimisasi, ya, optimisasi. Ini sebelum saya bisa betulkan. Justifikasi adalah penggunaan radiasi hanya dibenarkan jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risikonya. Jadi manfaatnya lebih besar. Jadi kalau kita berbicara dengan radiasi, maka kita apakah manfaatnya lebih besar daripada risiko, kan gitu. Nah, kalau manfaat bisa lebih besar dapat dilakukan. Katakan misal contoh, ada dulu istri teman itu kan kena kanker, ya, kanker payudara gitu ya. Nah, kemudian kan harus pakai kemoterapi misalnya, pakai radiasi gamma kemoterapi. Maka pada saat membunuh sel kanker itu pada batas harus ada beberapa aktivitasnya, berapa aktivitasnya dari dosis yang ditembak di pasien tadi. Tapi pada efek yang lain, pada posisi yang lain dia tidak kuat, katakan dia akan timbul rambut yang rontok misalnya. Rambut yang rontok misalnya,
Nah itu tetap diperoleh lebih besar ya risikonya, karena walaupun tapi dia kan pulih kembali. Artinya apa? Maka jika manfaat diperoleh lebih besar karena bisa menyembuhkan sel kanker misalnya, walaupun dia proses saat di terapi dia akan ada efek side effect yang lain, katanya ada kursi yang lain tidak mampu untuk menahan power radiasi itu. Ya pernah dengar itu ya, kontak lantungnya itu kan harus manfaat boleh lebih besar daripada risikonya. Kemudian yang kedua, limitasi, dibatasi. Dosisnya tidak boleh melebihi nilai batas dosis yang ditetapkan. Berapa NBD-nya? Ya, NBD-nya itu NBD untuk pekerja radiasi berapa ya? Ingat nggak? Pernah saya sampaikan nggak, Afria? Batas dosis pekerja radiasi per tahunnya efektif itu berapa ya? 20. Oke, 20 milisievert per tahun ya. Nanti ada breakdown-nya. 20 milisievert per tahun. Oke, makasih Afria. Itu dosis tidak boleh melebihi. Jadi kalau sudah tidak, walaupun kita bisa 20 milisievert per tahun, tapi kalau katakan misalnya kita bisa kenanya lebih sedikit, mengapa kita tidak lebih sedikit, maksudnya gitu. Artinya dibatasi, ya ditetapkan ada batas 20, tapi kita tidak boleh melebihi ini, tapi juga kita harus ada usaha untuk optimisasi penerimaan di serendah mungkin. Ya, harus diupayakan serendah mungkin ya, saat kita menyerap radiasi tadi mungkin. Karena kalau kita mengapa kita harus besar, kalau kecilnya cukup, maksudnya gitu ya. Jadi walaupun di sini ada limit dibatasi tidak boleh melebihi batas dosis NBD, maka kita juga usaha untuk bisa, kalau bisa lebih dapat diterima kita untuk dosis radiasi tadi, maka harus ada istilah optimisasi, harus diupayakan rendah-rendahnya dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Ada istilah prinsip ALARA ya, sustainable itu ya. Jadi ada prinsip ALARA. Nah, ini jadi ada 3 prinsip proteksi, ada justifikasi, ada limitasi, ada optimisasi. Ya, para mahasiswa, saya kira ini nanti sudah baca di perkanya. Nah, masing-masing kita jelaskan. Justifikasi mempertimbangkan adanya penerapan teknologi lain, risiko yang ditimbulkan oleh lebih kecil dari jenis pemanfaatan teknologi yang sudah ada. Jadi kalau kita harus kita menggunakan radioaktif tadi harus mempertimbangkan ada penerapan teknologi lain kalau itu memungkinkan. Untuk risiko yang ditimbulkan lebih kecil dari jenis pemanfaatan teknologi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan ekonomi, sosial, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah radioaktif. Ya, pengelolaan limbah radioaktif bagaimana kalau kita menggunakan radioaktif, itu sudah dipikirkan bagaimana katakan misalnya limbahnya gitu ya. Dan decommissioning ya. Decommissioning ini untuk justifikasi. Untuk limitasi ini sudah disebutkan tadi, Afria, NBD pekerja radiasi adalah dosis efektif rata-rata ya 20 milisievert per tahun. Ya, 20 milisievert per tahun. Ini kan kita sudah menggunakan dosimetri radiasi yang kita bicarakan kemarin tentang dosis efektif. Satuan sievert ya, satuan sievert. Dominik, sudah muncul sekarang ini Dominik, tadi belum ada. Dengar dengan saya Dominik, dengar ya. Dengarnya bisa baru ke kamar kecil atau kemana ya. Dominik, saya sebut lagi. Fayisah.
Khairunisa? Hadir, Pak. Oke, hadir. Oke, jadi ini kita kemarin sudah bicara sifat ya. Sifat itu kan satuan SI ya. Non SI-nya apa ya kemarin ya? Itu sifat. Non SI-nya. Ingat nggak? Kemarin kita dosimetri adjasi. Kalau sifat itu SI. Kalau non SI-nya apa satuannya? Rem ya, Pak. Apa? Rem. Rem, oke. Rem. Satu sifat berapa rem? 100 rem. 100 ya. Rem itu kepanjangan dari apa ya? Ronsen equivalent man. Oke. Kalau dosis serap itu satuannya apa ya? Kemarin kita ini mereview pelajaran Gerai. apa? Gerai. Red ya? Betul. Iya, untuk non Oke. SI-nya. Satu red, satu non SI-nya apa kalau dosis serap? Satuan non SI-nya, non SI. Grey, Pak. Maksud saya SI-nya gray, oke. Jadi itu red non SI, satuan SI-nya gray ya. Satu gray berapa red ya? 100, Pak. 100, Pak. Oke. Oke ya, harus bisa bicara apa sifat gray itu kan sama sifat ke rem juga 100, gray ke red juga 100. Ini untuk saya review aja apa namanya penjelasan di dosimetri kemarin supaya ada keterkaitan materi sebelumnya gitu ya. Oke, baik, makasih. Kemudian dosis efektif ya untuk 1 tahunnya 50 sievert tertentu, tapi dalam 5 tahun dosis tidak lebih dari 100 milisievert. Ini ada keterkaitan efektif 20 milisievert, tapi di sini ada dosis efektif. Ini ada kata-kata rata-rata ya, bisa dipahami ya. Ini penjelasannya. Nanti lebih detailnya di open di perkaknya ya, 4 tahun 2013 tadi. Tapi saya jelaskan ini. NBD pekerja radiasi dosis efektif rata-rata 20 milisievert ya. Karena ngitungnya itu selama 5 tahun gitu ya. 5 tahunnya tidak lebih dari kalau 20 efek rata-rata 20 per tahun berarti 5 tahun berarti 100 milisievert gitu. 100 milisievert. Kemudian untuk kalimat yang kedua, ada dosis efektif 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Tapi dalam 5 tahun, dosis alkohol tidak lebih 100 milisievert. Artinya apa ini? Artinya, jadi per tahun ini 20 milisievert. Tapi kalau pada kondisi tertentu pekerja radiasi, bukan dia bekerja di reaktor atau bekerja di pengolahan limbah radioaktif, bekerja di fasilitas daur bahan bakar nuklir misalnya, atau di radiologi yang pakai iridium 192 itu ya, itu yang aktivitinya besar gitu ya. Maka mungkin barangkali dia tidak 1 tahun itu dapatnya 50 milisievert gitu. Itu masih dibolehkan, tetapi kalau secara akumulatif 5 tahun tetap tidak lebih dari 100 milisievert. Katakan tahun pertama dapat 50, kan lebih 20 itu. Tahun kedua dapat 50, boleh enggak? Boleh ya, boleh. Tapi karena 2 tahun sudah dapat 100 milisievert, maka secara regulasi ya aturan itu tahun ketiga, keempat, kelima itu dia sudah tidak boleh dapatkan tambahan dosis di tempat radiasi, maka dia mungkin bisa sementara bisa dialih tugaskan di administrasi misalnya yang tidak bersinggungan langsung dengan sumber radioaktif untuk menambah terkena paparan radiasinya, karena dia sudah mendapatkan 100 milisievert gitu ya. Para mahasiswa sudah mendapatkan 100 milisievert, sehingga
katakan tahun pertama 50, tahun kedua 20, tahun ketiga 30, berarti kan tahun keempat, kelima dan nggak boleh karena sudah dapat akumulatif selama 3 tahun sudah berapa kan 100 milisievert, itu maksudnya. Jadi ini kan gitu ya. Bisa difahami ya para mahasiswa. Dominik, ya saya khawatir cuman buka Zoom tadi tinggal pergi itulah saya. Oke, Dominik, beri suara saya. Oke, gitu ya para mahasiswa. Bisa dipahami Anissa Suci Andarani? Bisa, Pak. Baik. Tapi mau mastiin lagi, Pak, untuk basis akumulasi itu berarti pengertiannya gimana, Pak? Dosis akumulasi itu akumulasi selama jadi begini, kalau total akumulasi total dalam periode 5 tahun itu di perka itu maksimal dapatkannya 100 milisievert. Jadi kalau pekerja radiasi tadi pada tahun pertama katakan dapat 20, tahun kedua dapat 20, dia masih bekerja di sumber radioaktif, tahun ketiga 20 lagi, tahun keempat 20 lagi, tahun kelima 20 lagi. Itu boleh, berarti akumulasi total jumlah. Itu kan dia kalau pekerja radiasi kan ada pakai monitor, bisa pakai TLD ya, thermal dosimeter gitu kan bisa direkam per 3 tahunnya kan direkam. Nah, maka dia selama 5 tahun itu boleh mendapatkan per tahunnya 20. Nah, karena 20 kali 5 berarti kan 100, masih pada batas posisi ini 5 tahun dapatkan akumulasi. Jumlah total per tahunnya itu ditambahkan akumulasikan. Tetapi nanti pada saat tertentu pekerja yang lain, dia tahun pertama 20, tahun kedua 20, tahun ketiga 50, berarti sudah berapa? 50, 20, 90 kan? Tahun keempat, dia hanya boleh mendapatkan 10, 100. Nah, tahun kelima, saat mendapatkan 10 di tahun keempat itu dia sudah dapat akumulatif 100. Maka tahun kelima dia secara regulasi tidak boleh bekerja di tempat paparan radioaktif. Supaya dia di tahun kelima itu mendapatkan 0 milisievert gitu. 0 milisievert supaya dia tetap 100 milisievert. Nah, bagaimana caranya? Pekerja tadi kalau dia tahu termonitor dapatkan 100 sudah di tahun keempat, tahun kelima oleh manajemen akan dialihtugaskan di tempat yang tidak menggunakan sumber radioaktif, katakan di antitrasi selama tahun kelima supaya dia tidak lebih dari 100 milisievert. Itu jadi begitu. Tapi secara akumulatif kalau misal contoh konkret saya misalnya kan sering menggunakan sumber radioaktif tapi kan kecil-kecil karena di menghasilkan mahasiswa sering menggunakan sumber radioaktif itu penelitian. Per 3 bulan saya dapatkannya ordernya kecil, ordernya mikrosievert, jadi kecil banget. Ya. Tapi ini kan yang ini sudah batasan pada orang yang bekerja di sumber radioaktif yang paparnya tinggi gitu ya. Dalam kondisi normal ya kalau tidak terjadi accident ya itu relatif kecil gitu ya. Orang yang di reaktor saja itu kondisi normal itu dapatnya order kecil, mungkin per tahunnya tidak lebih dari 1 milisievert-nya atau 2 milisievert itu artinya kecil ya, kajian normal itu ya. Saya kebetulan dulu saat ngambil S2 di keselamatan radiasi itu di PM itu saya tesisnya berkaitan dengan menganalisis TLD pekerja radiasi di pekerja radiasi yang di lab-lab di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada data di PK3 itu. Kemudian dengan Bu Eli kita ambil datanya dalam periode tahun ke tahun gitu. Itu dari sekian pekerja radiasi di Fasilitas Nuklir Yogyakarta itu tidak ada yang lebih dari batas maksimal ini. Artinya dalam kondisi normal kecil lah, tidak
tidak melebihi dari yang ditentukan oleh Pak Peten ini. Jadi sekali lagi pertanyaan dari Anissa Cici Andarini itu adalah akumulatif itu jumlahan dari periode ke periode. Jadi kalau TLD kan 3 bulanan dibaca gitu setiap 3 bulan pertama dapat berapa, 3 bulan kedua dapat berapa, itu diakumulasi, akumulasi dijumlahkan. Itu maksud saya yang kita maksud. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Makasih, baik. Pak. Oke, masih. Kemudian Izin dosen. bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Itu kan Pak berarti 100 milisifat dalam 5 tahun, tapi maksimalnya 50 milisifat ya Pak. Nggak bisa semisal di tahun pertama dia nggak dapat sama sekali, terus di tahun kedua misal dapat 80 milisifat langsung Pak. 50 dapat 80 gitu ya. Nah, itu berarti Iya. melebihi ini ya. Maka kalau itu termasuk sudah melebihi batas ya. Kalau sudah melebihi batas berarti langsung otomatis dia harus dihentikan dari bekerja di tempat radioaktif. Artinya sudah tidak di fasilitas radioaktif, dia harus dipindah di administrasi misalnya, supaya dia katakan 50 sampai 80 130 gitu ya. Enggak, maksudnya Pak dia sekali dapat tapi langsung 80 gitu. Oh, sekali dapat 80 ya. Di regulasi dari Perkabautan itu efektifnya 50 milisifat ya dalam satu tertentu. Tetapi kalau dia sudah sekali dapat 80 gitu ya. 80 berarti kan melebihi dari ini. Berarti nanti ini adalah kasuistis, kemudian di aturan tambahan di situ di tahun kedua dia hanya dapat maksimal 20. Tahun keduanya 20 supaya tetap masih kalau tidak muncul efek yang lain tidak dijelaskan, tapi di situ katakan langsung dapat 80 ya, tahun keduanya dia diperbolehkan dapat 20 tahun keduanya, karena supaya atau dia dapat 10 di tahun kedua dan ketiga 10. Artinya dia maksimal dalam periode 5 tahun itu tidak lebih dari 100. Tapi yang jadi yang jadi di perkanya itu bunyinya 50 milisifat dalam 1 tahun. Nah, itu kalau dia katakan dapat 80 90 gitu ya. Kan tinggal 10 itu untuk yang berikutnya. Nah, itu di posisi perkanya tidak boleh bekerja di berikutnya. Untuk yang diberhentikan tidak ada penjelasan itu. Maka kemudian dari penjelasan dari regulasi ini dalam hitungannya berarti dia pada posisi yang tahun kedua itu dia maksimal kalau 80 ya 20 gitu ya. 20 gitu. Itu penjelasannya. Karena dia ini kan untuk jaga-jaga, kalau dulu itu kan ini kan batasan administratif. Dulu tahun 99 itu perkanya ini bukan 20, 50 malah di sini. Tapi untuk segi safety keselamatan pun diturunkan oleh Perkapten 20 milisifat. Maka dia masih pada 50 ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan tadi kan kalau sudah langsung dapat 80. Kan berarti lebih dari 50 ini. Nah, sekarang jadi problem kan di tahun kedua apakah boleh dia dapat 20 gitu ya? Itu yang dimaksud ya? Atau iya, Pak. Itu secara regulasi atau lebih detail saya belum pernah baca itu kalau tiba-tiba 80, tapi dari logika yang dari perhitungan ini dari segi ini sudah mendapatkan lebih dari 50 itu. Tetapi di tahun kan belum lebih dari 100. Tahun pertama dapat 100 saja langsung dia di tahun kedua jelas harus berhenti. Tapi kalau 80 ya artinya dia di tahun kedua boleh dapat 20 gitu. Di tempat bekerja di situ gitu ya. Logikanya. Tapi secara regulasinya coba nanti kita cari aturan tambahan penjelasan bagaimana kalau 80 tiba-tiba atau malah 90, apakah di tahun kedua boleh dapat 10 boleh gitu ya. Iya. Itu tapi kalau secara logika dari segi tahun pertama sudah lebih dari 50.
itu udah menyalahi dari regulasi ini, ada lebih dari regulasinya, bukan menyalahi, lebih dari regulasi yang ditentukan. Tapi kalau dari segi 5 tahun 100 milisifat, berarti dia tahun kedua boleh dapatkan, kalau 90 berarti dapat 10. Itu ya, itu. Tapi untuk lebih apakah 180 itu bagaimana mekanisme ke-manajemen itu keterkaitan ini kan ketidakhati-hatian, mungkin ada timbul accident, nah itu yang mungkin ada aturan yang lain gitu ya. Itu tapi di dalam Perka nomor 4 tahun 2013 itu tidak dijelaskan rinci berkaitan dengan pertanyaan tadi, berkaitan dengan kalau langsung dapat 90 itu bagaimana. Gitu ya. Nanti coba kita lihat untuk yang kasuistik gitu ya. Gitu ya. Ya, siap, Pak. Oke, Izin baik. bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan kata Bapak kalau melebihi 100 milisievert dalam 5 tahun, nanti kan dia dipindahkan gitu kerjanya Pak, atau tidak boleh lagi bekerja di radiasi. Nah, itu apakah selamanya atau ada selang waktu tertentu, Pak? Kalau itu kemudian dia ada namanya dilakukan observasi Hamilton itu. Jadi radioaktif itu kan dalam order meluruh ya. Apakah dia setelah dapatkan 100 milisifat kemudian diobservasi, tidak dulu diobservasi apakah dia ada side effect dari dia dapatkan itu gitu loh. Kemudian ada medical record, ada itu kalau dalam segi yang betul-betul memperhatikan dari segi safety, keselamatan dari pekerjanya, itu kemudian diberhentikan dulu, dipindah, kemudian pertanyaan bagus, apakah selama tidak? Itu nanti ada satu tindakan tindakan yang dilakukan untuk observasi dari pekerja yang bersangkutan YPS. Nah, kalau observasi pada waktu tertentu, kemudian tidak ada permasalahan yang berkaitan mendapatkan lebih dari ini, apakah dia ada kemudian ada katakan ada gejala-gejala sakit dan sebagainya, kemudian hasil dari medical record-nya dia dinyatakan sehat, ya dia akan dilakukan putuskan untuk bisa bekerja lagi di dalam medan radiasi. Itu artinya ada proses proses untuk evaluasi dari pekerja yang bersangkutan. Maksudnya dia tidak langsung bekerja di situ, terus tidak, itu satu bekerja di tempat itu sampai menerus, harus ada proses evaluasi. Kemudian yang kedua ya kalau dia kondisinya sudah katakan tidak ada gejala yang signifikan, ya pada berikutnya dia akan dipekerjakan lagi, apalagi dia tenaga ahli katanya, dan dia sudah tidak ada side efeknya gitu ya. Ini kan bukan batasan biologis lah ini ya. Ini kan batas administratif ya. Itu katanya, ini batas administratif bukan biologis. Artinya kalau ini sudah pada posisi 105 tahun ya, kemudian tidak ada side effect yang lain dari evaluasi, ya dia bisa dikerjakan lagi. Itu ya, itu ya. Bisa dipahami itu ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kemudian nilai batas sebelumnya saya lensa mata 2 milisifert, ekuivalen kulit 500 milisifert, ini bagian kemudian ekuivalen tangan atau kaki 500 milisifert per tahun. Ini diperkannya bunyinya seperti ini, ada untuk lensa, maka dia posisinya tidak lebih 20 milisifert, berarti sama dengan efektifnya. Ini kan kalau mata kan lebih berbahaya, kayak kulit itu dia akan terasa efeknya kalau dia sudah lebih dari 500 milisifert, maka dia diperbolehkan maksimal 500 milisifert, termasuk untuk tangan dan kaki juga 500 milisifert ya. Ini sama-sama 500, diperkanya kok bunyinya disendirikan ya. Ini kan sama 500 ini, kok tidak ekuivalen kulit, tangan atau kaki 500 milisifert ya. Ini memang untuk penjelasan lebih dirinci saja. Kemudian untuk NBD masyarakat efeknya 1 milisi per tahun, ekuivalen untuk lensa mata 15 milisi per
tahun, dosis untuk kulit 500 milisievert per tahun. Nah, sekarang yang dari pertanyaan, sama-sama orang sama manusia ya kena kan sama gitu. Pekerja radiasi, sebentar. Pekerja radiasi 20. Kemudian masyarakat 1. Ini sama-sama yang ditentukan 1/20-nya. Substansinya gimana ini ya? Ini 20 pekerja, ini 1. Padahal sama-sama terkena pada orang gitu ya, kepada manusia. Tapi untuk pekerja sama masyarakat kok dibedakan ini. Kira-kira apa ya ini substansinya ya? Ada yang bisa membantu saya? Amir Cendi, ini kira-kira apa ya? Bisa bantu saya ini yang substansinya gimana ini? Pada sama-sama pekerja ya ke sama-sama karena manusia kok beda, dibedakan antara pekerja radiasi sama masyarakat. Bisa di Nanang Muhammad. Kira-kira apa ya substansinya ini? Ini menurut sepaman saya, Pak. Ya kalau untuk kerja kan dia memiliki jarak yang lebih dekat dengan sumber radiasi, dan untuk masyarakat mungkin ini dimaksud untuk orang masyarakat yang tidak berhubungan langsung dengan radiasi, jadi batasnya lebih rendah daripada pekerja gitu, Pak. Oke, satu bisa difahami. Ada pengertian yang lain ditambah, ada yang lain? Oke, itu karena pekerja jelas dia harus dekat ke sumbernya, kan dekat, kemudian ke masyarakat. Tapi masyarakat suatu saat kan bisa dekat juga, bisa kena juga yang tinggi gitu ya. Itu tapi dia dibatasi 1 milisievert. Ada tambahan penjelasan yang lain? Kalau mungkin bisa nggak? Oke, silakan. Izin coba menjawab, Pak. Kalau pekerja itu mungkin ada alat pelindungnya, Pak. Tapi kalau yang masyarakat biasa itu nggak ada. Oke, pekerja ada pelindungnya ya. Masyarakat yang lain tidak ada. Oke, ada lagi. Ini tadi Anissa ya? Iya, Pak. Oke, mungkin ada tambah lagi? Tadi Nanang berkaitan dengan pekerja harus dekat, kemudian yang kedua Anissa tadi keterkaitan dengan pekerja ada pelindungnya. Ada pelindungnya kok malah dapatnya lebih besar, 20 milisievert dapat bolehkan. Ya. Iya, Pak, gitu, Pak. Oke, ada tambah lagi? Ada yang tambahan penjelasan lagi tentang substansi? Jadi ini kalau bahasa hukum itu memang kita orang teknik ya, tapi mungkin bisa kok gini itu ya, maka harus kita substansinya apa ya ini gitu ya. Oke, Ibnu mau jawab ini, kita di on kan? Iya, Pak. Ya. Kalau untuk mungkin agak sepakat sama Suci ya, Pak, kan salah satu APD. Nah, kalau pekerja itu kan dia, Pak, ada kayak alat pengukurnya kan, Pak. Sedangkan kalau masyarakat itu kan mungkin jarang untuk kita tahu gitu, Pak. Jadi kalau misalnya udah sekali misalnya tahu terdeteksi, itu kan, Pak, bakal menimbulkan bahaya-bahaya yang bahkan kita tidak, maksudnya bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan gitu, Pak. Jadi kalau misalnya dia udah lebih dari 1 sifat itu kan dia kalau tidak tahu itu kan bakal berkelanjutan kayak gitu, Pak. Oke, baik, Ibnu Ikan. Oke, makasih. Oke, ada tambahan informasi, tambahan pemahaman lagi ya supaya pemahamannya luas ya. Makasih, kita perlu diskusi gitu. Jadi Nanang dari Suci, dari Ibnu Ikan, ada betul. Kita kan kalau pekerja juga ada alat ukurnya, kita bisa termonitor ya, termonitor. Kemudian kita pelindung, kita harus dekat, itu kan harus kita gabungan dari jawabannya Nanang, Suci sama Ibnu. Ada yang lain?
Bisa betul itu karena kita diukur oleh pakai alat ukur. Kalau kita kenanya pakai dengan TLD. Yang lain misalnya tambahannya jalan saya itu karena juga kalau pekerja radiasi itu di samping dia bisa diukur juga yang kedua harus secara aturan ya aturan radiasi harus ada medical record ya harus secara berkala dilakukan cek kesehatan ya cek kesehatan. Kalau dia kena walaupun 20 milimeter tapi dia kan dicek kesehatannya. Jadi kalau apa namanya seperti kita di orang yang bekerja di kita oleh kampus ada anggaran untuk saya kan contoh saya aja lah. Itu dulu setiap tahun itu ada medical record, ada cek kesehatan sehingga kita terrecord apa namanya kena paparan berapa, kemudian side effect-nya seperti apa, itu kita terrecord gitu ya. Nah, itu lepas dari kalau apalagi yang bekerja di itu harus kewajiban regulasinya satu harus pakai alat pelindung, dua kita harus pakai alat ukur, ketiga pekerja itu secara berkala harus apa namanya cek kesehatan. Nah, itu sehingga bisa terdata bagaimana kita efek yang terkena radiasi itu sehingga kalau dia dapat 20 efeknya seperti apa gitu. Maka kita terekod. Kalau masyarakat kan tidak karena tidak yaitu beberapa diskusi hasil apa namanya pemahaman tentang apa namanya mengapa dibedakan itu ya para mahasiswa jika apa namanya batasannya berbeda. Terima kasih. Oke, saya kira itu ya ada diskusi. Kalau tidak kembali. Nah, sekarang sedikit lagi. HP saya siapa ya? Ini baru nggak ada belum separuh PowerPoint ini yang untuk karena banyak diskusi sehingga harus memerlukan banyak waktu. Ada HP saya ada kuliah siapa ya? Ibnu. Prak ADPR, Pak. Oh, Prak ADPR ya? Oh, ada penjelasan ya. Oh iya, berarti ADPR saya sampai. Nanti yang jelaskan Bu Rizky ya. Bu Rizky. Oke, dari jam 9:30. 9:30 ya, masih ada waktu sebentar. Berapa PowerPoint lagi? Nilai batas dosis turunan. Ya, ini hanya membreakdown saja ya, membreakdown dari 20 milisievert ini per tahun. Nanti kalau kan ngitungnya biasanya kan tidak per tahun. Kalau kita triwulan artinya 4 bulan loh ini ya. Triwulan berarti 4 bulan. Berarti setelah 1 tahun dibagi 3 berarti 4 bulan ya. 4 bulan berarti 20 bagi 4 bulan 4 berarti 5 milisievert ya. 5 milisievert ya. Ini kemudian untuk minggu itu berarti dibagi 5 dibagi posisi untuk menjadi 0,4 itu kan dari bulan ke minggu ya. Triwulan berarti kan dibagi 4 ya. 5 dibagi 4 berapa? Kemudian dibagi minggunya ngitungnya 5 loh ya. Bukan 7 ya karena bekerja itu kan Sabtu minggunya libur ya. Sabtu minggunya libur berarti 0,4. Betul ya? Ini berarti 3 bagi 0,5 berarti 5 dibagi 5 bagi 0,4 dibagi berapa ini berarti? Bagi 4 kalikan 4 ya, 12. Betul ya? 0,4. Oke, kemudian untuk hari ini berarti minggu dibagi 0,4 dibagi minggu ke hari berarti bagi 5. Betul ya? Berarti 0,08 per harinya. Betul nggak saya sampai tadi? Oke ya, dari 20 ke 5 ke 0,4 menjadi ke 0,08. Yang penting triwulan ini bagi ini 4, ini minggunya adalah
apa namanya, minggu ya, per bulannya itu 4 minggu ya, berarti kalau kan 12 ya, kalau 4 kalikan 4 ya, 4 kali 4 kan 16 ya. 4, maaf, ini dari 4 bulan menjadi minggu, berarti 4, betul ya? 16 ya? Iya, Pak. 16. Ya, 16, betul. Kemudian ini 0,4, ini ke hari, itu berarti ngitungnya bukan 7 tapi 5. 5 perharinya kan 5 hari kalikan 8 Pak. Kali 5 kalikan 8. 0,4 0, coba dibagi benar ini ya. Jadi apa namanya 5 hari perharinya 8 jam. Coba Anda Kalau bagi. 3 bulan tadi Pak ada 4 ini Pak, ada 12 pekan kan Pak, bukan 16 Pak. Dalam 3 bulan kan ada 12 pekan Pak. Betul. 3 bulan ya. Bukan 16 ini, Pak. Tapi dari sini ke sini bagi 4 loh ya. Iya Pak. Tapi benar. itu triwulan, Pak. Hah? Triwulan kan 4 bulan kan, Pak. Iya, Jadi 4 dari bulan. 4 bulan ke minggu itu kan sebenarnya 16 minggu, tapi untuk minggu kerja yang dipakai itu 12 minggu, Pak. Iya, betul. Ya 12 minggu. Iya, betul. 12 berarti 5 bagi 12 berapa? Betul kan 0,4 toh? 0,4 bener, Ya, Pak. betul 0,4. Oke, clear. Oke, clear 12. Sekarang dari minggu ke hari berarti kan ini 5 kalikan 8, hitungnya 8 kalikan 5 40. 0,4 bagi 40 betul 0,08? Benar, Pak. Oke, betul. Oke, clear ya itu ya. Oke, supaya saya menjelaskan ini supaya nanti ngitungnya kan ada beberapa soal itu nanti ngitungnya ngitung per jam, ngitung per hari gitu ya harinya, tapi ngitung hari kerjanya ini. Jadi 20 milisievert, 5 milisievert, 0,4 milisievert sama 0,08 milisievert. Ini hanya turunannya saja. Oke, saya kira itu tulisannya. Kemudian ini untuk satu PowerPoint lagi, nanti yang besok kita proteksi di eksternal, ini baru hitungan-hitungan ya. Oke, berarti sekarang belum sampai ke hitungan karena waktunya sudah habis. Oke, kalau yang ini satu lagi sebelum saudara penjelasan praktikum dengan Bu Rizky, ini persyaratan organisasi ada limitasi dosis pembagian daerah kerja. Nanti di Perkap Bapeten itu ada istilah, satu istilah lagi supaya nanti saudara sebagai apa namanya harus diketahui, ada namanya daerah pengendalian. Ya, daerah pengendalian. Yang kedua adalah daerah supervisi. Ya. Nah, daerah pengendalian itu didefinisikan kalau ada 3 ini. 1 adalah potensinya lebih besar dari 3/10 NBD. 3/10 NBD. Ya, berapa? Berarti lebih besar dari berapa? 3/10 NBD. Nanti kan 20. 20 kalikan 3, 60. 60 bagi 10. Berarti kan 6. Berarti daerah pengendalian ini adalah kalau ada potensi lebih besar dari 6 milisievert per tahunnya. Nanti silakan breakdown ke sini. Nanti berapa untuk apa namanya minggu per triwulan per hari, nanti tinggal saudara breakdown. Nah, ini tapi intinya dari apa namanya pengertian ini nanti saudara breakdown sendiri. Kalau nanti ada soal keterkaitan itu nanti tinggal membreakdown dari sini gitu ya. Ini ada pertama potensinya lebih besar 3/10 NBD. NBD-nya 20 kalikan 3, 60. 60 bagi 10 berarti lebih besar dari 6 milisievert per tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut daerah pengendalian itu ada potensi kontaminasi, terjadi potensi kontaminasi. Ini harus pada daerah. Nanti ada aturan-aturan khusus ya. Harus ada aturan-aturan khusus yang menyertainya kalau daerah pengendalian itu akan lebih besar aturan-aturan untuk menyertainya di daerah pengendalian gitu ya. Kemudian yang ketiga harus ada tindakan proteksi khusus pengendalian paparan normal tadi. Kalau ada paparan paparan yang harus dikendalikan, maka tindakan proteksi
khusus pada pengendalian tekanan normal tadi. Ini ada di daerah pengendalian. Tetapi kalau daerah supervisi tidak ada potensi kontaminasi. Ya, tidak ada terjadi kontaminasi. Kemudian potensinya itu lebih kecil dari 3/10 LBD atau lebih kecil dari 6 milisievert per tahunnya. Ya, kalau daerah supervisi. Ini ada di Perkades Nomor 4 tahun 2013, nanti saudara lihat di situ. Kemudian daerah supervisi ada tanda radiasi sudah ada, pengendalian juga. Kemudian di daerah batas jelas antara daerah supervisi dan dengan daerah pengendalian juga di sini ada batas pengendalian dan daerah supervisi. Peralatan pemantau ya, serta pengunjung yang memiliki daerah memasuki daerah supervisi. Tetapi kalau pada daerah pengendalian pemantau harus ada proses pendampingan. Berarti pengunjung tadi ada PPR-nya. Katakan saudara masuk reaktor Kartini misalnya, itu harus ada petugas untuk mendampingi yang yang tahu tentang bagaimana pengendaliannya. Di situ katakan ada PPR-nya, ada yang mempunyai SIP PPR itu, ya, pendampingan pengunjung, kemudian pakai alat ukur, ada di sini pakai prosedur dan ada prosedur instruksi keselamatan di pintu masuk dan lokasi lain yang diperlukan, peralatan pemantau kontaminasi, atau nanti ada tambahan beberapa peralatan untuk masuk ke daerah pengendalian. Itu ya, dan bedanya ya untuk daerah pengendalian dan daerah supervisi, supervisi ya, daerah pengendalian dan supervisi. Nah, ini ada di Perka Nomor 4 tahun 2013 tadi. Jadi ini rangkuman saja, nanti kalau sudah baca di Perkanya itu akan lebih jelas untuk persyaratan untuk pada daerah pengendalian dan daerah supervisi dari segi pembagian daerah untuk persyaratan proteksi radiasinya. Ya, ini adanya pembatasan atau limitasi dosis. Gitu para mahasiswa, jam 9.22 kita sudahi dulu. Minggu depan kita bicara ke proteksi radiasi eksternal, baru kita beberapa hitungan-hitungan dari mulai yang sederhana, nanti kita lakukan latihan-latihan untuk pengendalian radiasi eksternal. Itu para mahasiswa, ada diskusi ini. Kalau tidak, kita cek lagi yang belum saya panggil aja nanti yang hadir tadi belum saya panggil. Angelia Diva Adela Putri, nggak ada ya? Diva katanya izin Pak, dia vaksin soalnya Pak. Mungkin vaksin ya, izin ya. Oke, tadi nggak nonton. Arina ada nggak? Arina nggak ada ya? Hadir ya? Hadir Pak. Oh, hadir ya Arina ya? Tadi belum saya panggil, jadi agak telat masuknya tadi ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Arina masuk, hadir. Asal tadi problem ya, Cinta ya. Masih sakit problem jaringan ya, Masian ya? Masih, Pak. Oke. Sayang ini izin ya Kak, izin ya, artinya karena masalah ya. Elsinta ada hadir ya. Tadi saya panggil belum muncul tadi ya di awal ya. Oke, hadir. Faziza tadi sudah saya tanya berarti hadir. Nufatkan tadi sudah saya tanya ya, hadir ya. Nufatkan. Izzatul Fadila Hadir Pak. hadir tadi. Belum saya panggil tadi. Izzatul Fadila, kemudian